Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Saya nyambung dari khotbah Pastor Raymond gitu minggu lalu ya. Kita banyak belajar dari kitab Petrus di tahun ini. Dan judul saya hari ini adalah Wait, Why I Am Talking. Kenapa saya mesti ngomong gitu ya, wait. Ini judul khotbah saya hari ini diambil dari 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 12. Dikatakan di sana, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, dikatakan ayat 11. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Nah, kuasa kebangkitan Kristus yang kita rayakan beberapa waktu yang lalu memampukan kita untuk kita bisa bangkit dari keterpurukan kita, dari penderitaan kita, dari kekalahan kita, ketidakpastian kita, dan memberikan kita kemenangan melalui kekuatan Roh Kudus yang dicurahkan di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa bangkit ya kalau kita ini terus mengutuki keadaan kita dan situasi berat yang sedang kita hadapi. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk memilih, memperkatakan hal-hal yang benar. Memilih, memperkatakan hal-hal yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat hari-hari yang baik dan hidup di dalamnya. Saya percaya kita semua pengen ya melihat hari-hari yang baik dan kita hidup di dalamnya. Oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita hari ini. Nah, Petrus ini sedang mengutip kitab Mazmur. Kalau Anda perhatikan di situ, Petrus sedang mengutip kitab Mazmur ayat 34, pasal 34. Mazmur 34, dia menulis begini, 34 ayat 13 sampai 17, dikatakan hampir sama. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang menginginkan umur panjang untuk menikmati hari baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah pendamaian dan berusahalah mendapatkannya. Ini firman Tuhan yang kita baca. Sebelumnya Anda bisa baca nanti ya di Mazmur. Nah, lidah ini adalah bagian tubuh kita, benar yang paling kecil itu ya. Salah satu yang terkecil mungkin di antara yang lainnya. Ukurannya kecil tetapi dia ini punya peran yang besar. Fungsinya salah satunya lidah ini pengecap ya. Kita bisa merasakan makan enak, rasanya asem, rasanya pedas, asin, pahit, semua ada di lidah. Lidah ini juga bicara mengenai bagaimana kita berkata-kata. Kelihatannya kecil, tetapi memiliki peran yang besar di dalam kehidupan setiap kita manusia. Dengan lidah kita bisa berkata-kata untuk menyadarkan orang atau menjatuhkan orang. Bahkan kadang-kadang kepada diri kita sendiri gitu ya. Kita mengatakan hal-hal yang negatif kepada diri kita sendiri, kita mengutuki kehidupan kita atau masa depan kita. Bicara perkataan ini, bicara mengenai perkataan verbal, tulisan, dan rekam jejak di digital kita, gitu ya. Hari-hari ini kita punya rekam jejak di digital, apa yang kita tulis, apa yang kita maksudkan di sana. Nah, surat Petrus dan Mazmur yang kita baca hari ini kembali mengingatkan kita, jika kita menyukai hidup, jika kita mengingini umur panjang, dan melihat hari-hari yang baik, kita diminta untuk menjaga lidah kita atau menjaga perkataan kita terhadap hal-hal yang jahat. Kata-kata menjaga ini saya lagi memikirkan gitu ya, menjaga. Kalau kita tinggal di rumah, entah rumah kita sendiri, rumah kontrakan atau rumah siapa ya, mertua kita atau siapapun lah, rumah yang kita tinggali, biasanya kita akan pasang untuk menjaga apa yang kita kasihi, apa yang kita miliki, harta kita di dalamnya, itu biasanya kita pasang boundaries gitu ya, pasang pagar. Kalau misalnya rumah ada pagarnya, kita pasang pagar. Tapi kalau rumahnya nggak ada pagarnya, pastor, kan ada satpam ya di depan, yang nggak semua orang bisa masuk dengan sembarangan. Atau biasanya yang paling tidak punya rumah itu pasti ada pintunya, benar nggak ya? Nggak mungkin punya rumah tanpa pintu gitu, semuanya bisa masuk. Kita akan pasang boundaries, kita akan pasang penjagaan di sana untuk melindungi apa yang di dalam. Kalimat menjaga ini
bisa berarti bahwa kita ini menjaga apa yang di dalam, apa yang berarti, apa yang valuable bagi kehidupan kita dari segala hal-hal yang jahat. Demikian juga dengan lidah kita, firman Tuhan mengingatkan, menjaga ini juga erat kaitannya dengan penguasaan diri loh. Self-control. Oleh sebab itu kita perlu tahu bagaimana caranya kita bisa memiliki penguasaan diri over our heart, over our emotion, dan juga over our tongue. Ini yang perlu kita pelajari hari ini. Saya ada cerita gitu ya, ini kan hari Mother's Day. Dan ini ada satu cerita suami dan istri. Biasa kan suami istri gitu ya ngobrol dan lain sebagainya. Kemudian si istri ini biasanya dikatakan wanita punya kuota ngomong lebih banyak kali ya. Kita ngomong apalagi yang sudah punya anak, anaknya sekolah, anaknya 1, 2, 3 kayaknya wah tiap hari ruwet gitu. Harus mengingatkan sekolah, pelajaran, les dan lain sebagainya. Kita ngomong terus setiap hari. Bicara gitu ya, ngomong dari pagi sampai malam dan seolah-olah sepertinya cerewet begitu. Nah suami ini bilang sama istrinya, kamu nih Sai, Han atau gitu ya panggilnya, kamu kok seharian ngomong terus, cerewet sekali sih, gak capek tuh ya ngomong kayak begitu. Bisa gak sih diem? Dia bilang gitu. Oh si istri mulai mikir, coba ya, mungkin aku nih terlalu cerewet mungkin. Oke lah aku akan coba untuk diam. Nah besoknya nih, kejadian besoknya sang suami bangun tidur, dia lihat breakfast di meja makan, dia mau berangkat kerja, terus dia tanya sama istrinya, Han, breakfastnya thank you ya, udah disiapin. Istrinya cuma memandang dengan tatapan ini, gitu ya. Kemudian dia bilang, oke, aku sekarang berangkat kerja ya. Dia menatap lagi, gitu. Seharian tidak ada telepon, tidak ada WhatsApp, tidak ada pembicaraan. Pulang kerja, suaminya, Han, aku pulang nih, gimana kabar kamu seharian, gimana dengan anak-anak sekolahnya? Dia cuman mengangguk, melihat dan mengangguk begini. Sampai malam gitu, suaminya bingung nih, kenapa nih orang ya, kemarin cerewet luar biasa, hari ini quiet, diem. Terus dia malamnya bilang begini, kamu kok hari ini gak ngomong apa-apa sih? Terus istrinya bilang begini, saya ini bingung, saya ngomong banyak katanya cerewet, saya diem seharian katanya kok diem aja. Jadi gimana? Enaknya gimana gitu ya? Apakah ini terjadi di dalam keluarga Anda? Mau ngomong susah, mau diem juga gak bisa gitu ya. Nah kita bukan ini yang saya bicarakan hari ini. Ketika firman Tuhan bilang jagalah lidah, gak perlu ngomong, sudah diem aja. Nggak begitu juga gitu ya, karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita menjaga, bukan tidak bicara, tetapi menjaga perkataan kita. Nah sebelum kita bicara lebih lanjut mengenai menjaga perkataan kita, ada baiknya perlu diingat bahwa hati kita juga berperan loh di dalam perkataan yang kita ucapkan. Sekali lagi ya, hati kita berperan di dalam ucapan yang kita katakan. Bagaimana bisa pastor? Kok bisa sih gitu ya? Lukas 6 ayat 45, Anda baca, buka gitu ya. Atau Anda catat. Dikatakan di sana, saya akan baca perlahan-lahan. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena apa yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Pelan-pelan ya saya katakan, ini firman Tuhan yang katakan, karena apa yang diucapkan mulutnya itu meluap dari hatinya. Dan juga Matius 7 ayat 17 mengatakan begini, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. So hari ini kita mau belajar 2 hal aja, nggak banyak-banyak, tetapi 2 hal ini kita mau praktekkan, kita mau lakukan gitu ya. Nah yang pertama adalah guard your heart, jaga hati. Sering kita dengar, wah banyak yang ngomong suruh jaga hati. Ngomongnya gampang, tapi ketika kita melakukan memang tidak mudah tapi juga tidak susah. Kita bisa lakukan ya untuk menjaga hati. Seperti apa sih suasana hati kita? Kadang-kadang kayak cuaca kali ya, suasana hatinya. Suasana hati lu gimana sih? Hari ini mendung, bersinar terang, panas, atau dingin, atau sejuk.
suasana hati gitu ya. Suhu atau kondisi hati kita ini akan sangat menentukan reaksi kita di dalam memandang kehidupan dan bagaimana kita bersikap. Contohnya dalam Alkitab. Kalau Anda baca kitab Rut, hanya ada 2 kitab yang perempuan tulis gitu ya, Ester dan Rut, 2 kitab ini. Dan ketika saya baca Rut 1, 2, 3, 4, ada hal yang bicara mengenai hati. Ini contoh di dalam Alkitab yang saya ambil adalah Naomi. Naomi ini suaminya namanya Elimelek, mereka orang Israel. Waktu itu ada kelaparan di daerahnya dia dan mereka memutuskan untuk keluar ke tanah Moab. Jadi Elimelek, Naomi, anaknya Mahlon dan Kilion, mereka pergi ke tanah Moab dan tinggal di sana. Setelah tinggal di sana beberapa waktu Elimelek meninggal. Kemudian Mahlon dan Kilion menikah dengan orang Moab, namanya Orpa dan Ruth. Dan kemudian dalam beberapa waktu kemudian Mahlon dan Kilion meninggal juga di sana. Jadi tinggal Naomi, Orpa dan Ruth, Naomi dan 2 menantunya. Dan ketika didengarnya Israel sudah mulai pulih, akhirnya dia memutuskan untuk pulang ke negaranya. Dan dia katakan kepada 2 menantunya, kamu pulanglah ke tempatmu, ke keluargamu, kamu tidak perlu ikut sama saya, bilang begitu. Orpa mengambil keputusan untuk kembali ke keluarganya, sementara Ruth tidak. Ruth tidak, Ruth mengikuti Naomi. Dan Naomi ini sampai bilang begini ya, ketika mereka sampai di Israel, di tanah mereka, Naomi dikenal sama orang, loh itu Naomi yang ini ya, Naomi gitu. Terus dia berkata begini, Rut 1 ayat 20 ya dikatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang maha kuasa lebih melakukan banyak yang pahit kepadaku. Ini kata-kata dari seorang yang kepahitan. Dia mungkin kepahitan, kehilangan suami, kehilangan anak, dan kehilangan semuanya. Dan dia mengatakan, jangan sebut aku Naomi, tapi sebut aku Mara. Karena apa yang Tuhan lakukan pahit kepadaku. Berbeda dengan Ruth, kata-kata Ruth yang dikatakan ketika dia mengikut Naomi, Ruth mengatakan begini, jangan suruh aku pulang, jangan desak aku kembali ke keluargaku. Kemana engkau pergi aku ikut, kemana engkau bermalam aku bermalam, bangsamu bangsaku, Allahmu adalah Allahku, aku mau mengikut engkau. Dan singkat cerita dari seluruh cerita yang kita baca di kitab Rut, akhirnya Rut kembali dengan Naomi dan kemudian bertemu dengan Boas dan akhirnya dari sana lahir Yesus, keturunannya. Luar biasa gitu ya, kita belajar banyak dari kita mengalami kepahitan, kata-kata kita keluar, firman Tuhan katakan apa yang meluap dari hati itu keluar dari mulut kita ya. Dan itu perlu kita sangat berhati-hati. Nah Amsal 4 ayat 23 mengingatkan kita sekali lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati, dan jaga hati. Karena memang dari sanalah terpancar kehidupan kita. Nah, penting untuk kita ini terus menjaga hati kita dengan sungguh-sungguh. Karena firman Tuhan mengatakan, sekali lagi dari sana seluruh kehidupan kita terpancar. Saya mengajak Anda untuk terus menjaga hati. Nggak bisa kita bilang, oh ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, boom semuanya bagus gitu ya. Tetapi ini satu proses demi proses yang terjadi dalam kehidupan kita. Untuk kita terus-menerus menjaga hati. Teruslah Anda menjaga hati, memiliki hati yang lembut, hati yang mengampuni, hati yang tidak kehilangan harapan, hati yang penuh ucapan syukur dan bersukacita, dan terlebih hati yang mengasihi. Saya berdoa supaya hati ini yang Anda miliki. Kita belajar dari hari ke hari untuk kita diubahkan. Saya berdiri di sini bukan berarti saya sempurna, saya jauh dari sempurna, saya juga sedang belajar untuk menjaga hati. Untuk saya terus-menerus memperbaiki kata-kata saya, untuk terus-menerus memperbaiki pola pikir, emosi. Kita terus belajar, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan kita tidak berhenti untuk belajar. Nah, hati yang ini berperan dalam kita menjalani kehidupan kita. Apakah penuh dengan sukacita atau penuh dengan kepahitan? Apakah optimis atau pesimis? Semua itu muaranya di mana? Di dalam kondisi hatinya kita. Dan hati-hati ya, Bapak Ibu Saudara teman-teman yang dikasihi Tuhan, be careful. Hati-hati dengan hati, karena apa? Matius 15 ayat 19 katakan gini, dari hati
timbul segala pikiran jahat. Dari hati loh, timbul pikiran jahat. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, firman Tuhan katakan, pencurian, sumpah palsu dan hujat, semua itu timbulnya dari hati. Makanya firman Tuhan ngajarin untuk kita benar-benar jaga hati kita. Yang pertama tadi jaga hati, guard your heart. Untuk kita bisa menikmati hari-hari kita, dikatakan tadi jaga mulut, tapi sebelum jaga mulut Anda perlu jaga hati dulu. Yang kedua, guard your tongue. Jaga mulut kita, ya jaga mulut kita. Amsal 21 ayat 23 bilang begini, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri dari kesukaran. Kalau kita menjaga perkataan kita menjaga diri kita dari kesukaran. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari mungkin lebih jelas ya dikatakan, untuk menghindari kesukaran, hendaklah berhati-hati dengan ucapan. Pay attention to what you say. Pay attention. Kita perlu memperhatikan apa yang kita ucapkan. Bukan berarti tadi ya, nggak boleh ngomong atau ngomong kebanyakan, tapi kita harus mengatur. Kita harus mengatur cara kita bicara, apa yang kita bicarakan. Dalam sebuah hubungan atau relationship, banyak yang mengalami kehancuran karena mulut yang tidak terjaga. Banyak banget gitu ya, sebetulnya tidak ada keinginan untuk menghancurkan, tetapi karena perkataan yang dikeluarkan, sebuah hubungan relationship bisa hancur. Antara suami istri, antara orang tua dengan anak, sebetulnya mereka saling mengasihi, tetapi perkataan yang dikeluarkan ini menjadikan sebuah relationship itu bisa hancur berantakan. Sudah ada satu cerita. Ada cerita lagi, nggak apa-apa ya saya cerita. Ada satu cerita, ada keluarga muda, barusan menikah, kemudian baru punya anak, gitu ya, baru punya anak, ada di rumah sakit, dan suami dan istri biasa ya kalau baru punya anak, saya juga ngalami, saya kebetulan hari ini hari ibu ya, dulu saya tahu mama saya mengasihi saya menghormati dia, tetapi saya sangat-sangat lebih respect dan sayang ketika saya punya anak, gitu ya, saya ngelihat, perjuangannya begitu luar biasa seorang mama untuk melahirkan seorang anak gitu ya. Setelah 9 bulan mengandung, kemudian melahirkan, perjuangannya itu sangat luar biasa menurut saya gitu ya. Nah, ini ada satu pasang suami istri baru punya anak pertama. Dan kemudian di rumah sakit, nah hari itu kakak daripada yang perempuan ini datang berkunjung, kakaknya laki gitu ya, dia berkunjung, hai gitu-gitu, wah luar biasa ya kamu udah jadi mama, oh iya thank you ya gitu. Nah setelah ngobrol-ngobrol ada perkataan seperti ini, wih kamu nih hebat ya, berjuang untuk melahirkan, nggak gampang loh, ya iya memang gini cerita-cerita, terus habis dia bilang, kamu dikasih apa sama suamimu menyiapkan apa untuk kamu? Kamu kan udah berjuang nih, kamu kan hebat ya udah jadi mama. Apa yang suamimu siapkan untuk kamu? Hadiah apa yang dia berikan buat kamu? Adiknya mulai mikir, hadiah apa ya? Kok dia nggak nyiapin apa-apa? Seperti itu. Terus dia bilang gini, nih hati-hati dengan perkataan. Waduh, masa kamu nggak berharga sih di hadapan suamimu sampai dia nggak nyiapin apa-apa? Wow, terus dia mulai mikir, ya juga ya. Tadinya tidak kepikir karena kata-kata yang keluar dia mikir, wow, iya, masa sih aku nggak berguna, masa sih aku nggak berharga gitu ya. Oke, singkat cerita, pulanglah kakaknya dan kemudian suaminya malam itu ada pembicaraan dengan suaminya. Dan kemudian dia tanya, Say, kamu nyiapin apa? Ada hadiah nggak buat aku? Hadiah apa gitu ya, bingung. Yang cowoknya, hadiah apa? Kamu ulang tahun? Enggak. Anniversary? Enggak. Tapi kan aku berjuang untuk melahirkan anak kita. Enggak tuh. Oh, jadi kamu pikir aku tidak berharga. Kata-kata ini, be careful with the word. Hati-hati dengan kata-kata. Hanya sebuah perkataan yang dilontarkan, dan kemudian ini terjadi pertengkaran yang luar biasa, seolah-olah kata-kata yang di-highlight adalah tidak berharga. Nah,
kita perlu hati-hati ya dengan pengucapan, dengan kata-kata yang kita sampaikan. So hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Nah akhirnya, akhir ceritanya ini terjadi pertengkaran luar biasa. Kemudian setelah semuanya reda, terpikir, setelah dibicarakan, kata-kata yang sama bisa menyembuhkan. Kemudian istrinya berkata, oke, sorry ya. I'm so sorry. Kata-kata maaf yang disampaikan memulihkan. Tapi kata-kata maaf ini adalah kata-kata yang keluar dari hati, bukan cuma lip service. Banyak di antara kita, ya udahlah daripada bertengkar, udahlah sorry gitu, tapi nggak meaning, tidak memaknakan apa yang diucapkan. Kita perlu memaknai apa yang kita ucapkan. Jadi itu keluar dari hati kita, dari ketulusan hati kita. Kita perlu menyaring, menfilter perkataan kita. Saya tadi bilang kita perlu taruh boundaries untuk menjaga kehidupan kita. Kita perlu filter perkataan kita. Karena apa? Ada 3 hal. 1, perkataan kita ini dapat membangun atau justru menghancurkan apa yang kita miliki. Perkataan kita ini bisa membangun ataupun menghancurkan apa yang kita miliki. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saya kadang-kadang mikir gitu ya, dalam keluarga kita mengasihi, tentunya kita pasti mengasihi suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita mengasihi mereka. Tetapi kadang-kadang perkataan kita yang kita ucapkan itu menyakitkan. Menurut saya, kalau kita mengasihi gitu ya, keluar dari mulut kita nih hal-hal yang baik seharusnya, karena kita mengasihi orang itu. Tapi kadang-kadang karena emosi, karena marah, karena hati kita yang hari itu berantakan gitu, akhirnya keluar dari mulut kita ini perkataan yang menyakitkan. Kita perlu tahu bahwa kita perlu mengerti perkataan kita ini dapat membangun atau justru menghancurkan apa yang kita miliki. Yang kedua, perkataan kita mengandung kehidupan atau kematian. Amsal 18 ayat 21 katakan, hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Seringkali dalam perkataan kita, dikatakan di situ hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Seringkali tanpa sengaja kita ini mengatakan hal-hal yang negatif untuk diri kita sendiri khususnya ya. Kalau kadang-kadang sama orang lain tuh kita jaga omongan ya, baik diatur kalau ngomong sama orang, ditata, apalagi kalau ngomong di depan umum ditata gitu ya. Tapi kadang-kadang untuk diri sendiri kita suka lupa, kita memperkatakan hal-hal yang negatif over and over and over dalam kehidupan kita. So hari ini kita mau belajar, perkataan itu hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Saya kasih contoh gitu ya. Contohnya misalnya, daripada kita selalu mengatakan begini, I hurt all the time. Saya ini tersakiti setiap kali dan itu terulang-ulang. Bukan cuma karena kita ada fakta, terus diproses, terus kita menyampaikan. Bukan hanya itu, tapi kita mengulang-ulang kata-kata ini. Dan setiap hari kita bilang, aku tersakiti hari ini. I hurt all the time, saya tersakiti terus-menerus ya. Saya mau mengajak Anda untuk mengganti kata-kata kita. Gantilah dengan kata-kata, I believe that God is healing my pain. Tuhan mengubahkan, Tuhan menyembuhkan sakit hati saya. Tuhan dalam prosesnya Tuhan mengubahkan saya untuk saya menjadi orang yang lebih baik. Kita mengubah perkataan kita. Atau mungkin kita selalu katakan dalam kehidupan, oh I'm so tired with my life. Saya capek banget dengan kehidupan saya yang gini-gini terus. Gak ada perubahan, gak ada hal-hal yang baik, semuanya jelek gitu ya. Dan kita over and over mengatakan, setiap hari kita mengatakan. Kita mau ganti dengan kata-kata, God give me strength for everything He called to me. Tuhan memberikan saya kekuatan dalam hari-hari kita. Yang ketiga, dengan cepat, perkataan kita menyembuhkan atau justru merusak. Amsal 12 ayat 18, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Kita mau perkataan kita ini menyembuhkan. Tapi ada pertanyaan gini, loh pastor,
Kalau ada orang sakit loh, faktanya dia sakit pastor dan tidak sembuh-sembuh. Kalau kita perkatakan terus tidak sembuh gimana? Saya belajar satu hal, ketika kita berdoa, memperkatakan itu. Kita memperkatakan itu memang tidak langsung instantly mengubah keadaan. Kadang ada yang langsung ya, boom langsung sembuh, tapi ada yang enggak. Satu hal yang saya belajar ketika kita memperkatakan kesembuhan, paradigma kita yang berubah. Dari kita tidak punya pengharapan menjadi punya pengharapan. Karena kita percaya otoritas dan kedaulatan Tuhan juga terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan punya rencana. Tetapi ini mengubah paradigma berpikir kita bahwa masih ada harapan ketika kita memperkatakan kesembuhan dalam kehidupan kita. Yesaya 50 ayat 4, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang letih lesu. Dengan perkataan aku bisa memberi semangat kepada mereka yang letih lesu. Sudah bisa baca nanti di sana. Jadi untuk kita bisa menjaga perkataan kita, perlu kita ini menanyakan wait. Judul saya hari ini, wait, why am I talking? Supaya kita bisa menjaga, kita perlu berpikir gitu, why I'm talking? Kepada diri kita. Nah, seperti saya sedikit kasih cerita atau ilustrasi kepada Anda ya tentang perkataan. Saya punya papan di sini. Dan paku di sini, ya. Saya ibaratkan paku ini perkataan kita. Saya ibaratkan paku ini perkataan kita. Ketika kita mengatakan hal-hal yang baik dan membangun, kata-kata yang menyembuhkan, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang kita bisa encourage orang lain, kita sedang menancapkan sesuatu. Dan saya percaya kata-kata yang membangun ini akan ada hasilnya, akan ada manfaatnya. Seperti misalnya buat cantolan gitu ya, kalau yang pakunya ini. Ada manfaatnya, seperti ini. Kata-kata baik yang kita tancapkan. Tetapi saudara perlu ingat, kata-kata kotor yang kita katakan, kata-kata makian yang kita ucapkan, kata-kata yang menyakitkan kita katakan yang lebih parah, kata-kata yang menyakitkan orang-orang kita kasihi, itu seperti menaruh paku demi paku di sini ya. Setiap kali kita ngomong, kamu apa begitu ya, saya tidak ucapkan. Ketika mulut kita bicara mengenai hal-hal yang tidak baik, itu kita sedang menancapkan sesuatu. Menancapkan dan menancapkan. Dan akhirnya kita sadar, menyesal. Kadang ada penyesalan. Aku kok ngomong seperti itu, saya kok bicara seperti itu. I'm so sorry, seperti tadi saya cerita. Sorry, kata maaf. Yes, kata maaf itu mencabut. Kata maaf mencabut, diperbaiki, diperbaiki, diperbaiki. Tapi saudara lihat, mungkin nggak kelihatan di sana, tapi saya kasih tahu Anda, ada bekas di dalamnya. Kita memang say sorry, tetapi paku itu sudah nyancap. Dan untuk membuat ini kembali, bersih seperti tadi, tidak bisa usaha kita. Tapi apakah, ada yang tanya, pastor apakah bisa? Bisa, untuk menutup lubang-lubang itu. Tapi saudara saya mengajak Anda berpikir, ketika kita mengatakan sesuatu, pikirkan kita sedang menancapkan apa dalam kehidupan seseorang atau diri kita sendiri. Apa yang sedang kita taruh? Jangan kita menyesal karena ada bekas di dalamnya. Bisa hilang? Bisa. Dengan apa? Dengan kasih Tuhan. Hanya kasih Tuhan yang bisa memulihkan ini. Nah saudara, kita perlu tahu, kalau perkataan itu yang kita ucapkan, perkataan yang kita ucapkan itu membangun, mengandung kehidupan, menyembuhkan, maka saya bilang hari ini, katakanlah, kalau kata-kata itu membangun, menyembuhkan, menghidupkan, katakanlah. Tetapi kalau tidak, mungkin diam lebih baik. Anda bisa diam, lebih baik. Supaya Anda tidak menaruh paku-paku itu di sana. Yang nantinya Anda akan sesali. Bukan hanya kepada orang lain, yang khususnya hari ini saya mengingatkan Anda kepada para orang tua, seringkali saya belajar dan saya mengingatkan kembali untuk kita sebagai orang, kadang-kadang itu kita kepingin ngomong gitu ya di mulutnya. Tapi hari ini saya mau mengajak Anda untuk menahan, untuk perbaiki hati kita dan mulut kita. Jangan sembarang ngomong sama anak-anak kita, karena itu akan terjadi dalam kehidupan mereka.
Kita sering bilang anak kita nakal, anak kita tidak pandai atau bodoh seperti itu. Saya encourage Anda mengganti kata-kata itu. Tuhan menitipkan anak-anak kepada kita semuanya untuk dididik, untuk takut akan Tuhan. Tanggung jawab kita. Jangan perkatakan yang buruk kepada anak-anak kita atau kepada orang-orang kita kasih. Bahkan stop untuk mengatakan hal-hal negatif kepada diri Anda sendiri. Jangan bilang, aku gagal terus-menerus, aku orang yang gagal terus-menerus, aku tidak bisa bangkit, aku orang yang paling malang sedunia, aku tidak punya masa depan. Hari ini saya minta Anda mengatakan yang baik, ganti. Mulai perkatakan firman Tuhan, ada masa depan di dalam Tuhan. Aku diciptakan untuk mengasihi dan diberkati oleh Tuhan. Saudara, kalau Anda baca di 1 Petrus, kita ini orang-orang yang percaya sudah ditebus dari cara hidup kita yang lama loh. Cara hidup kita yang lama, yang sia-sia, bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah Kristus yang mahal. Friends, teman-teman, hidup kita sudah ditebus. Oleh sebab itu kita mau hidup kita diperbaharui. Jaga perkataan kita, jaga hati kita. Firman Tuhan yang kita katakan. Yang terakhir nih, bagaimana kita bisa menjaga perkataan kita sih, Pastor? Tadi Pastor sudah cerita banyak, bagaimana caranya untuk kita bisa menjaga perkataan kita. Saya mau katakan hari ini, tanpa pertolongan Tuhan, kita tuh tidak mampu untuk menjaga perkataan kita. Tanpa pertolongan Tuhan kita tidak mampu melakukannya. Oleh sebab itu 2 hal yang hari ini Anda perlu belajar. Kita perlu minta Roh Kudus untuk mengubah hati kita. Ask the Holy Spirit to change our heart. Gimana kita bisa menjaga itu semuanya? Nggak bisa dengan kekuatan kita, nggak mampu. Tetapi Roh Kudus memampukan kita. So every day when you pray, Tuhan, aku mau hatiku diubahkan. Ask Holy Spirit to change our heart. Yang kedua, minta Roh Kudus untuk membantu kita mengatur perkataan kita. Mengatur perkataan kita. Ask Holy Spirit to help us manage our word. Mengatur perkataan kita. Dan saya percaya kita sedang dalam proses. Kita belum selesai. Tapi kita mau setiap hari kita diperbaiki. Oleh sebab itu saya mengajak Anda untuk hari ini minta Roh Kudus. Kalau kita ini suka marah, suka kata-kata kotor, kata-kata kasar yang kita ucapkan. So today ask the Holy Spirit untuk mengubah hati kita. Untuk membantu kita memanage kata-kata kita dengan baik. Saya akhiri dengan ini, Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku. Biarlah ini menjadi doa kita. Awasilah mulutku Tuhan. Dan berjagalah pada pintu bibirku. Ada satu quote yang saya tulis di situ, ada Mark and Angel menulisnya. Knowledge is knowing what to say. Wisdom is knowing whether or not to say it. Saudara, perlu hikmat untuk kita memilah mana yang perlu dikatakan, mana yang tidak. Ingatlah, jangan sampai Anda menancapkan paku, dan ketika Anda mengambilnya, Anda menyesal. Sebelum Anda berkata-kata, Anda perlu mengolah apakah kata-kata ini membangun, membawa kehidupan, menyembuhkan. Kalau itu ya, katakanlah. So hari ini saya mengajak Anda sebelum saya mengakhiri dan berdoa untuk all the moms. Hari ini untuk seluruh para mama, para ibu, nanti saya akan berdoa buat kita semuanya. Saya mau mengajak Anda untuk declare hari ini. Katakan apa yang firman Tuhan katakan melalui pujian ini. Saya mau mengajak Anda hari ini, semuanya gitu ya. Kita mau katakan dengan penuh iman, kita mau katakan kata-kata yang menguatkan, perkatakan itu untuk diri kita sendiri. I am blessed. I am healed. I'm saved by the blood of Jesus. Kita ini diurapi, kita disembuhkan, kita dipulihkan oleh Dia. Oleh sebab itu hari ini, ayo kita mau sama-sama katakan sama-sama.
pujian ini menjadi deklarasi kita kepada Tuhan. Yes, Lord. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. I am blessed, I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. I'm highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. I am blessed, I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. One more time, I am blessed, I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. Biarlah pujian ini menjadi doa kita. So good. Oh yes, Lord. Oh God, you're so good. Yes, Jesus. Oh God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good to me. Oh God, you're so good. Oh God, you're so good. Oh God, you're so good. You're so good to me. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau menebus kehidupan kami dari cara hidup kami yang lama dengan darah-Mu yang begitu mahal. Oleh sebab itu kami mau Tuhan tuh terus memperbaiki kehidupan kami, hati kami, perkataan kami. Supaya apa yang keluar dari kehidupan kami itu menyenangkan hati Tuhan. Amen. Kami berdoa Tuhan, kami memberkatakan Tuhan, bahwa sungguh kami diberkati oleh Engkau, dikasihi oleh Engkau, disembuhkan oleh Engkau. Kadang kami mungkin belum bisa melihat Tuhan, tapi kami mau memperkatakannya karena kami tahu Tuhan kami yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang melakukan perkara-perkara dahsyat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau belajar Tuhan hari ini, untuk kami selalu Tuhan, every day when we pray, ketika kami berdoa, kami meminta Roh Kudus untuk menolong kami, untuk mengubah hati kami, untuk menolong kami bisa mengatur perkataan kami menjadi lebih baik Tuhan. Kami jauh dari sempurna, tetapi kami mau belajar. Kami mau taat akan firman-Mu Tuhan Yesus. Amen. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, izinkan hari ini hamba-Mu berdoa untuk all the moms Tuhan. Untuk setiap mama, setiap ibu yang kami hari ini merayakan International Mother's Day. Tuhan, aku berdoa. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus.
Engkau sendiri yang menjagai, memberikan kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Kami mengucap syukur untuk orang tua, bahkan mama yang kami kasih yang ada di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk perlindungan-Mu, kami berdoa untuk penyertaan-Mu. Bahkan mungkin kalau ada di antara kami yang sedang berdoa untuk keluarga kami, untuk orang tua kami yang belum kenal Engkau. God, we pray in the name of Jesus. Tuhan, izinkan mereka mengenal Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, kami memberkati setiap mama, setiap ibu, setiap all the moms Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur. Kita akan mengakhiri hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, yang sekali lagi mengingatkan kami. Sebentar kami akan mengakhiri servis kami. Kami akan melakukan aktivitas kami semuanya Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan atas kehidupan kami luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, berkat dari Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang menerima berkat Tuhan katakan sama-sama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Capek banget ya San ya? Iya betul banget, aku Udah juga, panas. Yuk kita pulang yuk. Yuk, teman-teman, see you next week. Bye-bye. Bye-bye, God bless you. Apabila Anda membutuhkan info mengenai komunitas dan gereja kami, silakan klik link yang tertera di description box. Have a blessed week!